Kemudian hadis yang lain yang beredar yang juga tidak mempunyai asal usul dan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya pasti dia mengenal Rabbnya. Ini sering dibawakan tetapi tidak mempunyai asal usul, yakni tidak mempunyai sanad sama sekali. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa riwayat di atas tidak sabit dan tidak sahih. Ini hanya perkataan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Al-Imam Ali Qari di kitabnya Al-Masnu' fi Ma'rifatil Hadis Maudhu'. Bahkan ada lagi hadis yang sering diulang-ulang, hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, juga tidak ada asal usulnya. Kemudian hadis ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku merupakan rahmat. Tidak ada asal usulnya hadis ini. Dan Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwa dia tidak menemukan sanadnya sama sekali. Dan Al-Imam As-Subki mengatakan tidak ma'ruf di sisi ahli hadis, dan aku tidak mendapatkan sanadnya, baik yang sahih, dhaif maupun yang maudhu'. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam mensyarahkan kitab Al-Jami' As-Saghir, yaitu Faidul Qadir, hadis yang sangat batil, hadis yang menghancurkan persatuan umat Islam, hadis yang sering dibawakan dan disandarkan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat yang pernah dibacakan di salah satu mimbar agama TVRI pada tanggal 21 bulan 6 tahun 1990. Riwayat itu berbunyi seperti ini. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina Allah?" Wahai Rasulullah, aina Allah, di mana Allah? Fis samai atau am, dia mengatakan fil ard. Dijawab fi qulubil mu'minin. Fi qulubil mu'minin. Ini saya dengar langsung dan saya catat. Dan hadis ini tidak mempunyai asal usul. Barangkali dipalsukan di Indonesia. Dan bertentangan dengan hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya, kemudian oleh Al-Imam Malik dan lain-lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada seorang budak perempuan, faqala laha aina Allah? Qalat fis sama'. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Ini hadis yang sangat besar, sahih. Beliau bertanya kepada seorang budak perempuan, di mana Allah? Budak perempuan itu menjawab, fis sama', di langit, di atas langit. Sebagaimana Rabbuna berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kemudian beliau bertanya, siapa saya? Budak perempuan itu menjawab, engkau adalah Rasulullah. Maka beliau mengatakan, merdekakan dia, sesungguhnya dia seorang wanita mukminah. Kemudian hadis lain lagi yang tidak ada asal usulnya, ajjilu bis salati qabla al-fauti wa ajjilu bit taubati qabla al-maut. Disandarkan atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal para ulama, di antaranya Al-Imam As-Sadani
di kitabnya Al-Mawdu'at nomor 34 mengatakan hadis ini maudhu' la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Kemudian di antara hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, yang telah memberikan kerusakan yang sangat besar, adalah hadis tawassalu bijahi fa inna jahi 'inda Allahil 'azim. Tawassalu bijahi fa inna jahi 'inda Allahi 'azim. Bertawassullah dengan kebesaranku, sesungguhnya kebesaranku di sisi Allah sangat besar. Disandarkan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkannya sama sekali. Dan dimasukkan oleh para ulama ke dalam hadis-hadis yang la aslahu. Tidak syak lagi bagi seorang mukmin bahwa Nabi memiliki kebesaran di sisi Allah. Nabi dimuliakan oleh Allah. Tetapi hadis ini, riwayat ini dipalsukan adalah agar mereka menganjurkan mereka meminta kepada Allah dengan perantara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka dibuatlah hadis-hadis palsu yang demikian banyak sekali, sehingga timbullah kesyirikan yang besar, syirkul akbar, meminta kepada Allah dengan perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat, yang tidak pernah dilakukan dan dikerjakan oleh para sahabat dan kaum mukminin. Maka lahirlah hadis-hadis palsu. Salah satunya yang membuat kerusakan adalah hadis ini, yang dikatakan oleh para ulama la aslahu, dia tidak mempunyai sanad. Sehingga hadis ini dijadikan dalil untuk bertawassul. Bertawassul kepada orang-orang yang telah mati, kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini salah satu hadis palsunya. Selain itu ada hadis yang lain lagi yang palsu, yang beredar di masyarakat. Man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang haji dan menziarahi kuburku sesudah matiku, maka seolah-olah dia menziarahiku di masa hidupku. Hadis ini hadis palsu. Hadis yang palsu dipalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dicatat, dilihat oleh para ulama. Karena itu para ulama yang meriwayatkannya membawakan sanadnya. Ini kitab Sunan Ad-Daruqutni. Hadis tersebut dibawakan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dengan sanadnya yang dapat diperiksa oleh para ulama, sehingga kedapatan bahwa di sanadnya ada seorang pendusta dan rawi-rawi yang dhaif. Dan hadis ini batil dikatakan oleh para ulama, karena sahabat tidak sama dengan orang yang sesudahnya. Bagaimana mungkin bisa disamakan? Kemudian datang lagi sebuah hadis, man zara qabri wajabat lahu syafa'at